Lokasinya di mana sih Pak pertapaannya Ki Ageng? Belakangnya air terjun. Di belakang air terjun. Belakang air terjun. Ini tembusnya pantai selatan, nggak kelihatan. Bisa tembus pantai selatan? Iya. Saya kan di rumah jam 8 sore itu lihat TV. Nah, yang datangi saya itu Widodari di pantai selatan itu pitu kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pujon, Malang ya, perbatasan Ngantang. Dan di sini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang juga ini tempat wisata ya, wisata religi juga wisata umum ya. Ini yang dinamakan wisata alam Grojogan Sewu. Dan saya baru pertama kali ke sini, penasaran ya, ingin mereview secara dekat ada apa di sana. Yang menurut informasi dari warga ada tempat bersejarah juga, petapaannya Ki Ageng Tunggul-Wulung Romo Sewu kalau nggak salah ya. Nah, sebuah tempat pertapaan yang berada di sekitaran air terjun. Nah, ini penasaran sekali seperti apa keunikan tempat yang sempat viral ini ya di wilayah Malang, Jawa Timur ini. Di sebelah kiri juga ada kantin atau warung. Nah, seperti itu. Namun kita tidak mampir teman-teman ya. Bangunannya semi warna catnya seperti kelenteng. Nah, di konsep menyerupai kelenteng. Nah, ini ada kalimat sambutan atau tulisan sambutan, Sugeng rawuh para tamu. Oke, kita masuk. Pemirsa, jadi saat ini kita sudah sampai di lokasi area sebuah tempat wisata, juga tempat keramat, yang dimana tempat ini juga merupakan jejak peninggalan atau peradaban leluhur pada era kerajaan, Pak. Yeah, dan saat ini kerajaan Mojopahit. Dan saat ini saya ditemani Pak Sinten? Pak Tukiman. Pak Tukiman selaku juru kunci dari Grojogan Sewu. Grojogan Sewu. Oke Pak, karena ini agak gerimis, kita agak ke sana Pak. Monggo Pak, agak ke sana. Gerimis ini Pak. Oke, kita langsung ke titik lokasinya, yang dimana ya nanti seperti apa sih kemisisan dan cerita dari tempat ini. Oke Pak, di sini aja Pak. Temriki mawon kali ngadeg. Nah, ini kan dinamakan Grojogan Sewu nggih. Nggih, Grojogan Sewu. Saged diceritakan Pak. Saged. Nggih, monggo Pak, ceritanya tentang temuan air terjun ini, terus ceritanya seperti apa dulu gitu. Oke. Ini ceritanya cuma petilasan pertapaan tiang kerajaan Mojopahit. Orang kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit. Nah, jenenge niki Sunan Ki Ageng Tunggul-Wulung Romo Sewu, dadine Grojogan Sewu. Jadi Sunan Ki Ageng Tunggul-Wulung Romo Sewu itu dulu seorang penggawa kerajaan. Ya, kerajaan. Penggawa. Yang ini diarani resi diarani Pak Yai nggih, Pak Yai damel serban, damel pakaian putih. Pakai sorban, pakai busana putih. Ya, busana putih. Nah, sosok yang jenengan maksud Ki Ageng. Ya, Sunan Ki Ageng Tunggul-Wulung Romo Sewu. Ya, selama jenengan menjaga atau merawat tempat ini atau sebagai juru kunci tempat ini sudah berapa tahun Pak? Sudah mulai 2012 ya, sampai sekarang ya 13 tahun. 13 tahun Pak. 13 tahun. Nah, selama 13 tahun itu pernah nggak jenengan dijumpai dari sosok pertapa tadi? Luar biasa. Saderenge niku, saderenge kula ten mriki sampun kawong kalih mbake kula dados pendekare Jaran Kepang. Oh, jenengan? Nggih. Oh, ngapain niki? Sakniki pun kendel. Oh, sakniki pun kendel. Sadurunge dados juru kunci
kendel. Pendekare Jaran Kepang. Nggih. Luar Nah, biasa. Lek niku kula tanggapan teng pundi-pundi, Nggih. Mbak niki nggih kula pamiti, nggih kula ajak. Soale ten Litu daerah kadang enten sing nyalai. Oh gitu. Nggih nate ngoten niku nate. Jadi khodam beliau itu kemanapun ikut. Nah ini kan penasaran Pak, yang jenengan tadi di belakang layar menceritakan ada sebuah pertapaan yang ada di balik air terjun. Bisa nggak kita ke sana Pak? Kita ke sana, kita agak mendekat sana. Lokasinya di mana sih Pak pertapaannya? Sebelah belakangnya air terjun. Di belakang air terjun. Belakang air terjun ini tembusnya pantai selatan nggak kelihatan. Oh, bisa tembus ajaib. pantai selatan? Iya, dari sudah mulai 2016 itu saya kan di rumah jam 8 sore itu lihat TV. Nah, yang datangi saya itu Midodari di pantai selatan itu pitu kembar di rumah. Saya nggak boleh di rumah. Katanya kalau saya nggak di sini kesepian gitu. Jadi yang datang ke jenengan 2 bidadari 7. itu 7 nih. nyata itu Pak? Nyata. Bukan mimpi ya? Boten, ini kalau ini ngali TV jam 8. Itu di depan saya ini orang 7 jajan itu. Bidadari. Ibunya anak-anak kan nggak tahu gitu-gituan. Nah, sampai ini ngomong mbek sopo iki lah aku dijojol. Jarene lah aku gak dekejol kesepian. Terus akhirnya jenengan ikut ke Ya sini? ikut keluar dari rumah atas sana sampai jembatan orang 8 saya, berjembatan sini orang saya sendiri. Jadi dari rumah itu berdelapan sama bidadari tadi. Iya. Terus nyampe seberang jembatan. Sampai nyebrang jembatan Bidadari saya itu sini. sudah hilang. Iya. Karena jenengan sudah sampai di lokasi Ya, sini sudah ya. nyampe lokasi. Sambil ke sana Pak, yuk Pak. Ini unik sekali teman-teman. Sangat unik, sangat menarik. Pak, sebentar. Ini di sebelah kanan ini ada arca ya, arca Buddha ya. Ada Buddha ini kan bangunan orang pribadi, Mas. Nggih. Nah, orang ini orang Surabaya, itu perempuan lahir tahun 59 langsung lumpuh 30 tahun. Sama orang Kediri dimandi di sini 3 kali pulang jalan sendiri. Terus dinikah punya anak 2 yang bangun ini anaknya bangunan 2011. Cina Pak ya. Ya, dulu nggak ada jembatan, dibuatkan jembatan, buatkan jalan, beli tanah sama isi ini habis 3M. 3M. Karena sakitnya sembuh tadi. Ya, sembuh. Masya Allah. Nah, orangnya 1 tahun sekali sembahyang di sini, Cina itu. Buddha Pak ya? Iya, Buddha. Buddha, Kang Ujunya kalau sembahyang di sini bawa dari luar, Kang Ujunya. Jadi bangunan yang memang didesain menyerupai kelenteng Pak ya? Ya, kelenteng ini. Jadi memang yang membangun itu dari Ya, orang pribadi, iya, pribadi. yang lola orang perhutani, wilayahnya perhutani. Yang next kita menuju goa yang katanya jenengan gaib. Itu sebelah mana? Goa gaib. Ya, di belakangnya air. Di belakang air. Ya, di belakang air. Oh, di belakang air terjun sana. Ya, sana. Oh. Nggak kelihatan itu gua ajaib. Ini saya nyata itu orang Bali. Orang Bali itu orang 3 mandi. Yeah. Nah, yang 1 orang Malang, yang 1 orang Batu. Nah, orang Bali ini agak sombong, Jobrio. Akhirnya kesedot, tinggal kakinya. Duh, Ya. Masya Allah. Iya, saya temennya 2 itu orang 1 narik kaki 1 nggak mampu. Kesedot. Iya, kesedot, tinggal kakinya. Saya di warung dipanggil, suruh Bantu. nemeni, bantu. Ya, nolong. tarik. Akhirnya ditarik. Ya, akhirnya Kakinya saja yang kena. ya bisa sadar tapi awaknya sudah lemes itu loh. Dibawa ke warung. Oh, tapi masih utuh Pak ya? Ya sih utuh. Yang kelihatan cuma Kalau- kakinya ya. Orang sombong gitu kalau mungkin ya kalau mandi sendiri, kalau ya nggak ada yang menolong. Sinten. Bablas sampai laut selatan sana ini ya. tembusnya pantai selatan. Jadi ada goa teman-teman. Ada goa di balik air terjun sana Pak nggih. Ya, Agak ke bawah nggih. ya agak ke bawah. Dan memang nyata Pak Tukiman ini ya mengalami sendiri dan melihat sendiri ada orang atau pengunjung yang jobrio, sombong gitu ya Pak ya. Ya, Ketika sombong di area sakral atau area air terjun itu ternyata tersedot gitu loh, ada goa. Tapi ini kalau kita lihat nggak ada apa-apa loh Pak ya di nggak sana. ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Tapi ya. di sini itu ya nyatanya nggak orang masuk nggak boleh sombong. Ini orang Mojagung sama istrinya di sini itu bilang gini, lihat air gini bayarnya 10.000. Orangnya langsung jatuh
patahnya tangannya patah. Oh gitu. Ya. Kayak ngenyek gitu ya. Nah, Menghina. Kan bahasanya kan lihat air gini aja kok 10.000 bayar 10.000. Nah, bahasa yang air gininya aja bukan 10.000-nya, Iya. tapi air gininya itu Iya. ya yang menjadi sebuah penghinaan bagi mereka gitu ya. Nggak terima. Nggak gitu. terima. Orangnya Heeh. ya berdiri tapi langsung jatuh. Ini patah. Patah, Masya Allah. Padahal ini sangat luar biasa kalau menurut kami ya Pak ya. Ya. Ini air terjun tingginya berapa meter ini Pak? Ya paling ya 20 ya? 20-an atau 25. Sekitar 25-an lah ya. Ya, 25. 25 meter. Nah, ini tidak ini air ini dari gunung Sumber. Lah aslinya ya dari Gunung Kawi. Gunung Kawi. Tapi sumbernya di bawah sini deket 1 kiloan sini. Kalau dari atas itu dari Gunung Kawi buat minum orang kampung nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Malah ngambil yang di bawah pakai dongki. Bawamu naik. Oh gitu. Ya. Debit air ini sangat banyak loh Pak. Tapi kalau kita melihat dari debit air yang jatuh sama yang keluar, ini kayaknya lebih banyak yang jatuh ya, keluarnya dikit ya. Ya, lewat sana. Oh lewat sana ya. Lewat sana. Oh rembes ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Tukiman ini sudah 13 tahun menjaga dan merawat tempat ini ya Pak ya. Iya. Yang ini sudah diakui pariwisata ya. Iya, diakui pariwisata. Pariwisata ya Pak ya. Iya. Jangan mengelola di sini atau menjaga di sini siang malam. Ya, 24 jam. 24 jam. 24 Sendiri. jam. Sama ibunya. Sama ibu. Cuma orang dua di warung. Yang membersihkan juga jenengan sendiri. Ya, baru bersih-bersih, baru ngepel, selesai pindah ke loket gitu. Pindah ke loket. Nah, dulu ya yang naruh di sini ya orang perhutani, saya dijadikan juru kunci. Kedua, sudah selesai bersih-bersih diangkat saking KPH Malang langsung itu menjaga loket. Gitu. Menjaga loketnya Pak ya. Ada Pak cerita yang ingin jenengan sampaikan yang saya tidak tahu misalnya tentang kemestisan tempat ini. Kalau di sini itu kadang ada orang mandi itu kebelet pipis itu nggak mau ke jeding. Itu kemarin sekitar 15 hari orang Jombang itu mandi kebelet pipis di sana. Bilangnya loh itu nyampe rumah itu kesurupan orang. Oh jadi berenang sambil pipis. Pipis. Oh. Pipis. Kalau orang perempuan itu bulanan mandi nggak boleh. Nggak boleh. Ada kenyataan orangnya langsung mandi itu dilempar 5 meter sampai sana. Masya Allah. Dilempar Pak ya? Iya dilempar. Ini nggak mau dikotori. Gitu. Jadi dengan kejadian ngapunten Pak dengan kejadian seperti itu yang sudah sering terjadi di sini apa nggak ada papan larangan, dilarang apa gitu Pak? Larangannya cuma gini, kalau nggak boleh sombong, nggak boleh jobrio, ya larangannya nggak pipis nggak boleh di sana. Ada larangan tertulisnya ada? Nggak ada. Harusnya dibuatkan iya. Pak ya. Saya tadi kalau jenengan nggak ngomong gitu pipis sana, dilempar saya ke sana nanti Masya Allah. Sampai Pak. Kemarin itu sudah 2000 berapa ya? Iya. 2014 apa? Itu saya itu membangun Jinamu Kencir sama di depan itu di atas itu. Kencir air ya. Temennya itu orang kampung dadapan. Nah, orangnya itu kebelet pipis. Mbah aku tengok yo ndek kono yo aja rek engko lek ndek sarana wong adus. Alah Mbah wong mandeke ngoyo kok. Aja mandeke aku. Pulang kerja sampai griya mboten saged ngoyo, mboten saged nek ketoten rumah sakit. Hanya karena pipis gitu ya. Tengen iki deket. Oh, itu kalau naik ke atas lewat mana, Pak? Lewat sebelahnya. Ada jalan ke atas. Ada. Tapi tembusnya ya di sini. Ini. Bahaya juga, Pak ya kalau sendirian ya. Ngeri. Jalannya lebar. Oh, lebar. Iya, lebar. Itu, Masya Allah. Nggih, Pak Tukiman, ini sangat luar biasa sekali kisah yang jenengan alami. Mungkin kalau kita gali lagi nggak habis-habis Pak nggih. Iya. Banyak 13 tahun soalnya. Nggih, matur sembah nuwun. Jenengan sudah paring keterangan seperti inilah ya. Tentang di samping ini sangat indah dan luar biasa. Ternyata teman-teman ini ada sangkut pautnya dengan seorang pertapa sakti pada era kerajaan Majapahit gitu ya. Yang mungkin ada petilasannya di sini. Petilasan nggak ada? Petilasannya saya dibilangi juru kunci Gunung Kelut di tengah kota Jombang. Petilasannya di tengah kota Jombang malah. Ya. Gitu ya Pak ya. Dulu kan saya belum jadi juru kunci,
Juru kunci Gunung Kelut itu sering kesini. Oh gitu. Sama putunya Mbah Marijan itu sering sini. Gunung Merapi. Ah, iya. Nggih, Pak. Semoga lokasi ini tetap lestari dan terjaga keindahannya, dan mungkin juga jenengan panjang umur dan sehat selalu, Pak Kepiman. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.